Selamat datang di Museum Negeri Sumatera Selatan, salah satu museum yang menyimpan benda kekayaan budaya Provinsi Sumatera Selatan. Museum ini juga menyimpan data dan informasi sudut kota Palembang pada masa kolonial, yaitu diorama Sekanak Kerihin serta Sungai Lematang, dan benda budaya lainnya. Sekarang kita berada di lobi utama bangunan museum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Vicky Nugraha. Sekarang di kesempatan kali ini saya berada di Museum Provinsi Sumatera Selatan. Dan saya sudah berada di lobi utama dan ditemani oleh Bapak siapa? Beni. Bapak Beni. Oke, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Oke. Nah Pak, untuk ada beberapa pertanyaan untuk Museum Sumatera Selatan ini. Yang pertama, apa nama lengkap dari Museum Sumatera Selatan ini, Pak? Museum kita ini adalah salah satu unit pelaksana teknis dinas di bawah naungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Museum kita ini bernama UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan, Bala Putra Dewa. Bala Putra Dewa ya Pak. Didirikan pertama kali itu kapan Pak museum ini? Museum kita ini didirikan pada tahun anggaran 1977 atau 1978. Tetapi diresmikan baru pada tanggal 5 November 1984. Koleksi dari Museum Provinsi Sumatera Selatan ini apakah ada koleksi-koleksi unggulan begitu Pak? Museum kita ini tergolong museum khusus ya, museum umum yang terdiri dari 15.853 koleksi. Jadi salah satu museum dengan koleksi terbanyak di Pulau Sumatera. Untuk koleksi masterpiece kita itu ada banyak ya, mungkin saya sebutkan beberapa saja. Yang pertama ada arca batu gajah, itu merupakan arca megalitik yang berasal dari daerah Besema. Itu arcanya sangat besar sekali dan juga berat, diperkirakan beratnya bisa mencapai 1,5 ton gitu. Kemudian juga ada rumah limas yang gambarnya sudah dimuat di uang Rp10.000 emisi tahun 2004 2005. Dan yang satu lagi yang paling unik itu bentuknya sangat kecil, hanya selempengan emas. Namun itu merupakan salah satu koleksi masterpiece kita yang bernama Prasasti Emas Warna Patra. Pengunjung yang datang ke Museum Negeri Sumatera Selatan ini pertama kali akan kita sambut di ruangan ini kita sebut dengan ruangan lobby atau hall. Nah, di sini kita akan menjelaskan profil singkat Museum Negeri Sumatera Selatan dan beberapa ukiran-ukiran maupun termasuk juga relief yang ada di belakang kita ini kepada para pengunjung. Nah, yang pertama mungkin boleh diperhatikan di sebelah kanan dan sebelah kiri kita, ini sangat banyak sekali ukiran-ukiran kayu dengan ragam hias yang berwarna merah marun dan kuning emas. Itu merupakan warna-warna ukiran khas Melayu yang mendapat pengaruh dari kebudayaan Tiongkok. Kemudian banyak sekali ragam hias yang ada di ruangan ini. Ini masing-masing mempunyai nilai-nilai filosofis. Nanti akan beberapa saya jelaskan, Jimot. Namun untuk pertama kali mungkin boleh kita sedikit tengok ke relief yang ada di belakang kita. Ini kita sebut dengan relief aspek-aspek kehidupan masyarakat Sumatera Selatan. Jadi di dalam relief ini tergambar semua kehidupan masyarakat dan maupun kehidupan dan juga budaya masyarakat di Sumatera Selatan. Seperti kita ketahui bahwa peradaban di Sumatera Selatan itu termasuk dalam kategori peradaban sungai. Namun di sini kita akan memulai dari peradaban yang ada di daerah dataran tinggi. Karena pada dasarnya peradaban kita ini dasar dari daerah sungai, tepatnya di daerah dataran di daerah kawasan Kars, Desa Padang Bindu atau di kompleks sebuah
harimau. Di sana juga ada Goa Putri dan juga Goa Pondok Salabe. Namun di sini tidak terdapat relief yang menggambarkan tentang goa-goa tersebut. Tapi di sini ada simbol dari tradisi megalitik Basembah di Sumatera Selatan. Di sini ada Bukit Selero atau istilah lokal disebut dengan Bukit Tunjuk atau juga Telunjuk. Disinilah tradisi megalitik yang diperkirakan setelah berlangsung sejak 3.500 tahun yang lalu. Kemudian kita turun sedikit ke bawah. Nah, di sini ada daerah-daerah persawahan. Nah, jadi Sumatera Selatan mungkin kalau kita balik lagi ke masanya Sriwijaya dikenal dengan wilayah maritim. Tapi jangan lupa bahwa Sumatera Selatan juga pada masa-masa bahkan sebelum Sriwijaya itu adalah suatu wilayah agraris yang mengandalkan kehidupan bercocok tanam oleh masyarakat bagi masyarakatnya. Kemudian turun lagi, di sini adalah tradisi menenun. Jadi tradisi menenun Sumatera Selatan itu sudah dikenal bahkan sejak masa Sriwijaya. Karena salah satu arca Hindu masa Sriwijaya, temuan kompleks percandian Bumi Ayu, di situ menggambarkan ataupun digambarkan sebuah figur lokal yang memakai kain tradisional Sumatera Selatan yang diduga merupakan cikal bakal motif songket, dan pada dudukan arca tersebut terdapat motif bintik-bintik yang merupakan motif beras yang juga diduga menjadi cikal bakal dari motif sewet jemputan. Jadi kalau kain tradisional Sumatera Selatan itu disebut dengan sewet. Nah, sewet ini banyak macam. Mungkin masyarakat kita hanya mengenal songket, tapi tidak hanya songket. Kita juga punya batik, namanya batik Palembang. Kemudian kita ada gebeng. Gebeng ini untuk laki-laki disebut dengan tajung, sedangkan untuk perempuan itu disebut dengan blongsong. Kemudian ada juga sewet jemputan atau pelangi. Nah, di sini kita akan menggambarkan tradisi menenun. Jadi tradisi menenun Sumatera Selatan ini untuk alat yang digunakan itu ada alat tradisional yang disebut dengan gedogan. Kemudian gedogan ini dikembangkan lagi menjadi sebuah alat yang disebut dengan ATBM atau alat tenun bukan mesin. ATBM ini tetap menggunakan tenaga manusia dalam proses penggunaannya, tetapi ditambah dengan mekanik, teknik-teknik ataupun mekanisme-mekanisme yang mempermudah alat tersebut untuk berfungsi ataupun digunakan. Oke, selain kerajinan tenun, kita juga punya banyak sekali kerajinan-kerajinan yang lain. Di sini ada kerajinan gerabah, kemudian juga ada kerajinan kayu. Kerajinan kayu ini kita sebut dengan lak atau laker. Kenapa disebut lak atau laker? Karena kerajinan ini menggunakan bahan dasar yang berasal dari kayu mahoni. Nah, sedangkan di pohon mahoni itu biasanya hidup semut-semut yang mengeluarkan kotoran. Nah, kotoran itu disebut dengan laker ataupun lak. Kemudian kita juga punya tradisi kerajinan logam, kerajinan yang terbuat dari logam. Untuk logam kita familiar dengan logam Kuningan, tetapi ada juga beberapa kerajinan logam yang terbuat dari bahan tembaga. Kemudian dari tradisi menenun kita pindah ke tradisi menganyam. Jadi tradisi menganyam atau anyaman khas Sumatera Selatan ini biasanya terbuat dari rotan ataupun bambu. Nah, untuk peralatan-peralatan seperti ini biasa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan dalam mata pencaharian. Kemudian tadi ada yang kita skip sedikit karena saya dari tenun ke anyam, kita mampir lagi ke tengah. Ya. Jadi ini adalah penggambaran dari posisi penari. Jadi tari tradisional Sumatera Selatan itu yang familiar ada dua. Yang pertama tari gending Sriwijaya. Tari gending Sriwijaya ini ditampilkan biasanya untuk menyambut tamu-tamu khusus atau VIP. Kalau orang Palembang kan, atau VIP yang datang berkunjung ke Sumatera Selatan. Tari gending Sriwijaya ini pertama kali ditampilkan pada 2 Agustus 1945. Waktu itu tujuannya adalah untuk menyambut tamu khusus dari Jepang yang datang ke Palembang. Kemudian tari satu lagi itu disebut dengan tari tanggai. Tari tanggai ini biasa ditampilkan pada acara ataupun upacara-upacara pernikahan seperti itu. Ke atas dari tari kita ke rumah. Jadi ini adalah salah satu rumah tradisional Sumatera Selatan. Kalau kita lihat dari arsitekturnya, ini merupakan ataupun dapat dikelompokkan sebagai rumah Palembang dan Iliran seperti itu. Jadi rumah ini disebut dengan limas. Banyak sekali versi yang berkaitan dengan
pengertian dari limas, tapi berdasarkan konsep-konsep yang kita pakai di museum ini, bahwa rumah limas ini merupakan turunan dari rumah limasan. Rumah limasan ini merupakan hunian yang berkembang di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Limasan ini berarti bagian atap rumah ini kan terdiri dari 5 sisi. Ya, sisi depan, belakang, kiri dan kanan, kemudian juga ada satu lagi sisi di atas atau sisi atapnya. Rumah limas koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan ini seperti sudah saya jelaskan di awal tadi, itu sudah direkam di dalam mata uang rupiah Republik Indonesia, emisi 2004 salah satunya itu dalam mata uang Rp10.000. Kemudian terakhir di sini bisa kita lihat, ini adalah penggambaran dari sungai terbesar di Sumatera Selatan yang dikenal dengan Sungai Musi. Sungai Musi juga disebut dengan Batanghari 9 karena termasuk Sungai Musi ini punya 8 anak-anak sungainya. Jadi Sungai Musi dan anak-anak sungainya itu berjumlah 9 sehingga disebut dengan Batanghari 9. Seperti saya jelaskan di awal tadi bahwa peradaban Sumatera Selatan ini adalah peradaban sungai. Peradaban sungai di Sumatera Selatan ini pada perkembangannya melahirkan sebuah budaya yang disebut dengan budaya tepian sungai. Jadi di sini kita gambarkan kehidupan dan juga budaya masyarakat Sumatera Selatan di tepian sungai. Di sini kita bisa lihat dari pertama kali dari hunian, selain rumah limas yang memang berkonsep panggung, ada juga rumah-rumah rakit dengan atap limas, tetapi tidak menggunakan tiang karena rumahnya itu mengapung di atas sungai. Kemudian ada satu lagi yang unik, salah satu perahu tradisional Sumatera Selatan yang disebut dengan perahu Kajang. Kajang salah satu perahu tradisional Sumatera Selatan, itu adalah tambangan, disebut tambangan karena perahu ini dulunya itu ditarik dengan menggunakan tali tambang. Biasanya perahu ini digunakan untuk menyeberang dari ilir ke hulu atau dari hulu ke ilir. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait dengan relief ini. Namun sebelum kita lihat koleksi-koleksi lain, mungkin bolehlah saya singgung lagi tentang kerajinan ukiran Sumatera Selatan. Di sini ada salah satu motif yang paling besar. Ini kalau orang kita menyebutnya motif bebulanan. Bebulanan ini dalam tradisi masyarakat Melayu Sumatera Selatan ini digambarkan sebagai pusat konsentris atau pusat kehidupan masyarakat Sumatera Selatan. Di sini ada 4 titik. Ini menggambarkan arah 4 mata angin. Ada utara, timur, selatan, barat yang berkembang ke daerah seperti Tenggara, barat laut, timur laut, seperti itu. Simbol ataupun motif bebulanan ini juga dikelilingi dengan motif yang disebut dengan kembang sungsang. Sungsang yang didefinisikan sebagai terbalik, itu berkaitan dengan makna filosofis dari motif ini. Jadi motif kembang sungsang ini menggambarkan kehidupan yang naik turun. Jadi kadangkala kita ada di atas dan kadangkala kita juga berada di bawah. Ke salah satu ruangan yang di sebelah sini, ini kita sebut dengan Taman Megalit. Kenapa disebut dengan Taman Megalit? Karena di sini terdapat 5 buah arca tinggalan tradisi megalit yang ditemukan di daerah Besema. Yuk. Tadi saya hanya menyebutkan 3 koleksi masterpiece Museum Negeri Sumatera Selatan. Ini adalah arca wanita mendukung anak. Ini ditemukan di Desa Tanjung Aro di Kota Pagar Alam. Ini uniknya arca ini pernah dibawa ke Belgia. Pada sebuah pameran yang dilaksanakan di Belgia mewakili arca tradisi batu besar di Indonesia. Jadi itu dibawa pada tahun 2017 dipamerkan di sana. Jadi selain arca ibu mendukung anak, masih banyak juga arca-arca megalit lainnya yang baik yang relia maupun replika yang ditemukan di Kabupaten Lahat maupun Kota Pagar Alam. Jadi Museum Negeri Sumatera Selatan ini gedung pamerannya tidak hanya ada taman megalit, tapi kita punya 3 ruang pameran tetap. Ruang pameran tetap 1, 2, dan 3. Kemudian ada juga bangsal arca. Di bangsal arca ini dipamerkan arca-arca dengan masa klasik ataupun kerajaan Hindu Buddha. Kemudian ada juga rumah limas dan juga rumah ulu atau versi terbaru ini kita sebut dengan Lamban Ulu Ogan.
Nah, untuk koleksi-koleksi di gedung 1, 2, dan 3 itu, untuk gedung 1 itu sedang kita renovasi, jadi tidak untuk saat ini belum kita buka. Nantinya di sana akan dipamerkan koleksi-koleksi tinggalan sejarah alam Sumatera Selatan dan juga berkaitan dengan sejarah manusia prasejarah di Sumatera Selatan. Dan pada satu sisi ruangan lagi itu kita pamerkan koleksi-koleksi temuan Sungai Musi, baik dari masa prasejarah sampai ke masa kolonial. Sedangkan di gedung 2 itu kita memamerkan koleksi-koleksi masa sejarah, dapat dikategorikan sebagai masa sejarah, mulai dari masa kedatangan Sriwijaya sampai masa revolusi fisik kemerdekaan. Kemudian gedung 3 itu kita pamerkan koleksi-koleksi kerajinan tradisional Sumatera Selatan, seperti yang saya jelaskan di relief tadi. Ada ukiran kayu, kemudian anyaman rotan, bambu, ada juga kerajinan lak hingga kerajinan tenun. Di sana nanti akan bisa kita lihat mulai dari songket, jemputan, batik. Kalau saya tadi bilang ada alat tenun tradisional yang disebut dengan gedokan, di sana juga ada gedokan, bahkan ATBM. Mungkin itu saja. Boleh lanjut lagi. Oke, terima kasih Pak. Iya. Ya, terima kasih Pak Beni. Ya, sama-sama. Silakan. Arca Buddha Tingkip. Lesung Batu. Arca Megalit. Batu Gajah. Hiasan tangga candi. Arca Lembu. Arca Buddha. Lesung Batu. Arca Andesit. Ruang koleksi 2. Manik-manik. Manik-manik. Perahu lesung. Kemudi kapal. Diorama Sungai Musi. Koleksi senjata. Koleksi naskah. Naskah Jawi.
Miniatur meriam. Alat musik. Koleksi senjata. Koleksi pakaian. Mata uang. Koleksi senjata. Koleksi ukiran kayu. Koleksi ukiran uluan. Cuki. Kukuran kelapa. Cuki. Peralatan hidup dari kayu. Tenong. Rantang kayu dan bambu. Wadah kayu. Wadah dari rotan. Wadah dari rotan. Koleksi kain tenun. Kain batik Palembang. Kain perada. Kain jumputan. Peralatan tenun. Kain songket. Kain songket. Kain songket. Alat tenun. Kain tenun. Pakaian adat.
Pakaian adat. Kain tenun uluan. Sekarang kita sudah berada di koleksi masterpiece dari Museum Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Rumah Linmas. Bisa Bapak jelaskan sedikit tentang Rumah Linmas? Jadi Rumah Limas koleksi masterpiece Museum Negeri Sumatera Selatan ini terdiri dari dua rumah. Kita nyebutnya rumah depan dan rumah belakang. Untuk rumah depan ini pemilik terakhirnya adalah Pangeran Syarif Abdurrahman Habsyi, Pangeran Syarif Ali, mohon maaf. Sedangkan rumah belakang itu pemilik terakhirnya adalah salah satu versi menyebutkan Pangeran Syarif Abdurrahman Habsyi, namun versi lain menyebutkan Pangeran Suryanindito. Rumah ini diperkirakan dibuat pada abad ke-18 dan dulunya pada tahun 1930 itu oleh pemerintah kolonial Belanda dijadikan museum. Jadi rumah ini pernah dijadikan museum. Nama museumnya adalah Museum Rumah Bari dan tempatnya berada itu ada di tempat ataupun di belakang Waterledeng atau kantor wali kota Palembang saat ini. Tahun 1984, mohon maaf tahun 1985, Museum Rumah Bari itu kan sebelumnya sudah ditutup dan sebagian koleksinya itu dibawa ke Taman Mini Indonesia Indah, dipamerkan di sana, sehingga rumahnya akhirnya dibawa ke sini tahun 1985 dan dijadikan koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan. Oke, Bapak, boleh kita langsung? Kita langsung ke pintu masuk Rumah Limas. Oke, ayo kawan-kawan. Jadi kita sudah berada di depan pintu masuk Rumah Limas koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan. Jadi rumah ini secara arsitektur adalah rumah tradisi Melayu. Dapat kita lihat dari bentuknya yang merupakan rumah panggung. Kemudian di sini ada tangga. Tangga ini jumlahnya harus ganjil. Bisa 3, 5, 7, atau 9. Kemudian pintu masuk. Pintu masuk ini disebut dengan lawang kerang. Nah, lawang itu berasal dari bahasa Jawa yang artinya pintu. Kerang karena pintunya itu berkerang-kerang atau jarang-jarang seperti itu. Kemudian di sini yang nampak seperti pagar ini disebut dengan pagar tenggalung. Jadi fungsi lawang kerang dan pagar tenggalung ini untuk melindungi atau menutupi aurat anak gadis penghuni rumah agar tidak dilihat oleh orang-orang dari luar. Maka pagar tenggalung ini kalau diperhatikan dari luar itu kita gelap melihat, jadi nggak bisa melihat isi apapun ataupun apa-apa yang ada di dalam rumah. Sedangkan ketika nanti kita masuk ke rumah, kita akan bisa jelas melihat bagian dari luar rumah. Ayo kita masuk. Oke, kita sudah berada di di Rumah Limasnya ya. Boleh saya kembalikan ke Kak Beni lagi. Jadi kita sekarang berada di tingkatan pertama Rumah Limas, disebut dengan mengkilas. Nah, di atas mengkilas ini ada yang namanya lawang kipas. Disebut lawang kipas karena cara membuka dan menutupnya itu seperti kipas. Jadi lawang kipas ini biasanya ditutup, namun ketika ada acara-acara besar itu dibuka. Nah, ketika ditutup, lawang kipas ini berfungsi sebagai dinding. Nah, untuk masuk ke rumah itu melalui lawang borotan ini pintunya. Nah, seperti yang saya jelaskan di luar tadi bahwa mekanisme dari pagar tenggalung ini bahwa orang luar kan nggak bisa lihat ke dalam, gelap. Ketika kita berada di dalam kita bisa jelas lihat keluar. Kemudian di tingkatan kedua ini disebut dengan kekijing. Jadi di kekijing ini di kiri dan kanan rumah ini biasanya ada yang namanya jogan. Jogan ini berasal dari kata jagoan atau tempat orang duduk-duduk lah, tempat orang jago seperti itu. Kemudian ada satu ciri khas dari Rumah Limas, yaitu
gerobok leket. Gerobok leket ini maksudnya adalah ada lemari yang menyatu dengan dinding. Nah, ini gerobok leket. Kemudian setelah ditekan, sini ada yang namanya pangkeng, di sebelah kiri dan kanan ada pangkeng. Ini gerobok leket. Ini salah satu ciri khas rumah limas, yaitu gerobok, kalau bahasa Palembang nyebutnya gerobok, lemari yang menyatu dengan dinding. Kemudian di tingkat satu lagi ini ada yang namanya ruang gajah. Ruang gajah inilah atap. Ini merupakan ruang tengah yang di atasnya adalah bagian dari atap rumah atau tengah atap rumah. Di sini ada dua pangkeng. Di sini kita gambarkan seperti pangkeng pengantin Palembang. Mungkin boleh di-shoot. Jadi di setiap antara tingkatan lantai rumah limas ini ada sekeping papan yang panjang. Ini kalau filosofisnya itu kayunya tidak boleh bersambung atau tidak boleh bersambung, harus satu keping papan dari satu kayu. Ini kayu yang digunakan biasanya adalah kayu tembesu. Untuk istilah yang sering digunakan untuk menyebutkan papan pembatas atau pemisah antara tingkatan lantai ini disebut dengan kekijing. Jadi antara mengkilas dengan kekijing kiam itu ada kekijing. Kemudian antara kekijing kiam dengan gegajah ini juga harus ada kekijing sebagai pembatas. Setelah kita berkeliling melihat koleksi dari museum, maka sampailah kita ke penghujung episode pada hari ini. Salam.